Dan inilah sasis akal-akalan gue yang gue buat sendiri di lab gue. Jadi gue akan meragakan pakai tangan untuk nunjukin barang-barang apa aja. Oke, secara visual mobil ini atau kit ini adalah D4 Over D. Kelihatannya normal-normal aja, tapi salah satu kunci yang boleh ditekenin di sini adalah D4 mempunyai gearbox yang menurut gue agak kurang enak dipakai karena optionnya ada antara dua, dia pakai belt atau dia pakai conversion gearnya. Yang belt mungkin oke dipakai halus, tapi tetap masih kalah dengan teknologi idle gear yang seperti Yokomo pakai. Dia ada 4 sampai bisa 3 idle, atau MC1 juga yang 4 idle bisa dibalik. Conversion gearnya D4 sendiri menurut gue terlalu kasar, jadi untuk dipakai halus agak susah nyari FD rasionya, ataupun agak susah dicari yang namanya traksi dari depan ke belakang ini. Jadi mobilnya agak susah nyari traksinya. Jadi salah satu yang gue pakai caranya adalah menggunakan gearbox Yokomo. Karena kita kebuk tuh Yokomo sangat kencang kan kalau misalnya mau di karpet, mau di tile. Dan salah satu caranya adalah mengadaptasi itu di sasis Over D. Dan yang gue pakai ini adalah gearboxnya YD2 basic. Kenapa gue nggak pakai YD2 SX atau ya RMC conversion? RMC conversion juga bagus menurut gue, tapi agak lumayan pricey ketika kita ngomongin gearboxnya YD2E. Nah, yang bentuknya YD2E. Nah, kalau bisa dibilang RMC dengan YD2E agak punya kemiripan. Yang pertama, RMC sebenarnya kan dia buat rear motor conversion, tapi dia bisa dibalik. Nah, tapi RMC itu adalah 3 idle, jadi gearnya cuma 1, 2, 3. Sedangkan yang YD2E itu basically udah 4 idle. Jadi kalau kita mainkan misalnya posisi ini posisi normal, tapi yang gue rubah adalah motor mount. Jadi motornya gue bikin seperti ala-ala floating gitu di atas. Nah, jadi dia 4 idle sistemnya gitu. Jadi kurang lebih dia jauh lebih halus untuk YD2E untuk dipakai di tile ataupun di karpetnya. Jadi salah satu cara paling cepat dari gambar ini adalah si Over D ini memakai gearbox Yokomo untuk bisa keep up. Dan gak cuma gearboxnya doang, tapi suspensi juga gue pakai big bore-nya Yokomo. Basically belakangnya adalah semuanya Yokomo sih. Dari armnya pakai Yokomo yang panjang, terus gue pakai knuckle-nya belakangnya YD2SX. Mungkin gearbox, susmonnya juga gue pakai YD2SX, tapi harus agak di rimmer dikit di bawahnya. Dan yang paling menarik di sini adalah walaupun belakangnya Yokomo, tapi overall depannya itu gue tetap pakai Sakura. Dan bukan Sakura yang D4 yang curve steering, tapi gue lebih suka pakai yang bawaannya Sakura ini yang masih yang masih konvensional lah gue bisa bilang. Nah, problemnya dari D4 adalah si arm standar ini tuh menurut gue kurang cakep untuk kita mainin casternya gitu. Jadi gue nemuin satu brand yaitu Nemesis keluaran dari DS Racing, conversionnya ada, tapi yang kepake dari gue adalah cuma shock tower depannya gitu. Jadi shock tower depannya ini dia punya 2 step atau 2 posisi gitu. Jadi mau di atas mau di bawah tergantung dari travel yang kita mau. Dan yang paling penting adalah di sini dia bisa mengatur arm atasnya nih. Jadi arm atasnya built in ke sini, yang udah pasti dia nggak goyang-goyang karena dia ada baut 1,5-nya lagi di sini. Gitu. Jadi untuk mengatur casternya dia, ini adalah menurut gue Nemesis ngeluarin satu inovasi bagus untuk di D4. Makanya gue pakai ini di Over D gue. Lalu yang paling signifikan lagi adalah bentuk dari knuckle-nya. Walaupun arm depannya gue juga pakai Yokomo arm depannya, karena gue pikir ya ini yang ada di gue sekarang Yokomo nih, arm standarnya Yokomo. Tapi knuckle-nya gue pakai MST yang versi lama KPI zaman dulu gue main CS. Gue perhatiin di sini kita bisa ngatur casternya nih. Gitu. Jadi kalau misalnya Yokomo tuh kan biasanya bautnya cuma 1, 2
atas bawah doang gitu. Tapi dia bisa di sini dia bisa maju mundur kan gitu. Nah, kalau ini dia cuman satu deret doang sih atas bawah. Tapi yang paling penting ada ini nih. Dia punya lubangnya banyak. Atas bawah banyak. Jadi gue bisa atur caster pas dia belok. Nah, kalau diperhatiin sama punyanya RevD punya knuckle-nya. RevD itu satu baut dan 2 baut di atas. Sedangkan ini ada 3 baut di bawah dan 4 baut di atas. Gua rasa ini bisa jadi salah satu opsi untuk opsional untuk knuckle-knuckle yang bisa banyak di fine tuning ya. Dan di sini hubnya gue pakai custom aluminium buatan Kojun Lee JLR. Ya karena di sini satu ini ringan dan kedua easy to play karena ini tinggal pakai baut aja dari bannya gitu dimasukin gitu. Pakai baut. Dan balik lagi shock depannya juga tetap masih pakai big bore Yokomo karena gue suka gimana apa namanya saat ini sih yang paling shock paling favorit ini ya big bore Yokomo ini karena lebih besar daripada yang lain-lain kecuali yang Axon ya. Axon agak lebih besar dikit. Lalu untuk elektronik servo gue pakai OS Speed dan ini yang sangat membantu banget buat gue adalah ininya gyronya. Di sini gue pakai D-Like yang Guild N1 ya. D-Like ini sebenarnya gue pakai udah hampir sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Gyro ini ya ini membantu banget steeringnya si D4 karena steering D4 ini sebenarnya menurut gue konstruksinya agak kurang bagus karena masih banyak playnya gitu. Nah mungkin dari option si gyronya dengan servonya ini gue bisa ngatur biar supaya ini lebih punya nggak terlalu main gitu. Lalu elektronik ESC gue pakai apa ya? Karena gue salah satu aku fans driver ya pasti gue pakai aku fans. Yang kali ini gue pakai Jarvis biasa yang 120 ampere dan motornya gue pakai 13,5 T Agile. Kalau ditanya kenapa nggak 10,5 T, karena gue pingin coba basic setting dulu dari motor yang paling low torque-nya dulu. Jadi ketika kita dari low torque-nya dapat, ketika mau ganti 10,5 T, mungkin ada sedikit perubahan dari respon torsi ya. Dan di sini gue agak klewer dikit karena gue belum terlalu ngerapiin banget. Nah di sini ada gue pakai Akuvance S-Bus adapter. Jadi karena gue pakai 7PX, lebih gampang buat setting ESC-nya langsung dari remote. Nah karena sasis D4 ini sebenarnya lumayan cukup kaku. Nah tapi tetap basic, mungkin gue nggak tahu pada zaman itu mereka masih mikirin travel atau enggak. Jadi salah satu cara supaya mobil ini bisa squat adalah memotong sedikit bagian dari depannya. Kenapa yang belakang nggak gue potong juga? Karena gue udah pakai arm Yokomo yang agak turun di sini nih. Jadi gue bisa atur travelnya lumayan bagus. Dan menurut gue ini masih cukup karena kita kan nggak mungkin tinggi-tinggi banget kayak mobil rally gitu kan. Kita pasti ada di mungkin agak lumayan datar dari sini nih gitu posisinya. Kita butuh tekanan juga dan ini menurut gue juga masih cukup. Tapi yang depannya ini paling penting karena sebenarnya ini nggak ada travelnya gitu. Nah penyakit dari D4 adalah mobilnya terlalu banyak yang dipotong-potong dan banyak yang harus di fabricate supaya mobil bisa enak. Jadi out of the box itu mobilnya sangat susah sebenarnya. Memang harga lebih murah sih dari yang lain pada zaman dia keluar. Tapi menurut gue yang gue udah pengalaman otak-atik D4 tidak segampang itu untuk bisa satu kit ini bisa kompetitif melawan rival-rival ya seperti salah satu ya Yokomo atau MC1. Salah satunya adalah yang membanyak fabrikasi dalam kit ini. Salah satunya adalah ini, aku potong di sini. Emang sini over D, tapi untuk gue arahnya lebih ke fungsional. Gue mau nggak mau harus rela sedikit memotong dari bagian arm depannya supaya gue punya banyak travel. Jadi kalau bisa dilihat nih, nah ini kan sebenarnya dikit banget ya. Kalau dia ada daging di sini, berarti kan dia cuma segini nih mainnya, playnya. Tapi kalau gue lepas
dia banyak banget mainnya, dia lebih free gitu. Nah ini yang gue cari gitu. Nah alasannya kenapa gue butuh travel depan, karena ketika travel depan mobilnya punya travel ya, jadi ketika dia ngangkat ban depan napak, yang belakang lo punya daya tarik, daya dorong ke bawah supaya mobil lebih bisa neken gitu. Kalau mereka dia cuma dikit banget nih di atas depannya nih, yang belakang nggak terlalu banyak main. Dan gue butuh banget depannya sangat panjang supaya belakangnya tetap bisa ke bawah, bisa squat gitu, dia bisa nahan. Dibantu lagi juga dengan konversi gearboxnya gitu. Jadi gearbox ini membantu juga neken si diff hingga ke shock breaker, ke suspensi, ke arm, supaya dia juga bisa tetap bertahan gitu di bawah gitu. Yang kita mau kan seperti itu. Jadi idenya adalah membuat mobil ini nahan ke belakang tanpa ada gangguan dari depan. Nah, jeleknya dari pengalaman gue yang gue udah coba dari gearboxnya si D4 ini gearboxnya agak susah karena posisi motornya di bawah, itu satu. Kedua, nggak bisa dibuatin ke atas kecuali pakai conversion ya gitu. Tapi conversion mereka rata terlalu tinggi. Nah sekarang modelnya adalah motor di atas, baterai di bawah gitu, karena logikanya adalah bobot ini akan ke sini nih, ke bawah sini nih gitu. Kalau dia di bawah, dia nggak akan neken kan gitu, dia cuma menggeser doang nih bagian-bagian dari sini, logikanya gitu. Bedanya dengan RMC adalah RMC mendorong mobil ke depan, tapi tidak selalu ada daya dorong ada tekan ke bawah nih gitu. Memang secara start RMC pasti lebih kencang gitu. Tapi untuk corner exit corner speed, konversi ini lebih kencang. Dia punya traksi yang lumayan neken ketika kena gentakan. Oke, jadi ini sekilas tentang kisah D4 gue yang gue racik, ada di lab gue. Dan mudah-mudahan gue nggak nyaranin sebenarnya untuk bisa sama kayak gini, karena ini benar-benar take a lot of process untuk bisa sampai selevel ini. Tapi ini adalah ide yang bagus untuk yang punya D4 kalau mau kenceng gimana caranya. Menurut gue ini salah satu cara yang paling pahe dan paling efektif gitu, karena udah pasti ini sebenarnya gue nggak bisa bilang ini pure Oper D D4, tapi ini udah kawin-kawinan dari Yokomo, D4, Nemesis, dan MST gitu. Jadi udah ada 4 brand yang ada di kit ini, dan ini nggak pure, jadi lebih kayak ke hybrid kit yang gue buat sendiri di lab gue. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube gue ya, walaupun jarang-jarang gue upload, tapi mudah-mudahan uploadan gue selalu memberikan kalian suatu ilmu yang baru. Thank you, bye-bye.